Gadis konglomerat ini dengan penuh keyakinan membuang mahkotanya demi cinta seorang penjual makanan jalanan. Ia melepaskan segala kemewahan dan fasilitas dari keluarganya tanpa sadar bahwa pria yang ia genggam erat tangannya itu sedang menghitung hari untuk merampas seluruh harta dan menghancurkan dinasti bisnis keluarganya dari dalam. Cinta yang ia agungkan hanyalah sebuah panggung sandiwara mematikan, sebuah perangkap psikologis yang dirancang dengan sangat sempurna oleh sosok yang paling tidak ia curigai. Sebagai pewaris tunggal dari grup Lee yang bernilai triliunan, kehidupannya bagaikan seorang putri yang terkurung dalam sangkar emas. Ia selalu dilindungi dari kejamnya dunia luar, membuatnya tumbuh menjadi wanita yang sangat naif dan mudah berempati. Ia tidak pernah tahu bahwa di balik dinding marmer kemewahan keluarganya, banyak serigala berbulu domba yang mengincar tahta tersebut, menanti satu saja kesalahan kecil darinya untuk meruntuhkan kerajaan bisnis yang telah dibangun susah payah oleh leluhurnya. Pertemuan pertama mereka terasa seperti takdir yang ditulis di bintang-bintang. Saat sang putri secara tak sengaja tersesat di sudut kota yang kumuh, pria penjual siomay itu hadir sebagai pahlawan yang melindunginya dari kerasnya jalanan. Sang putri terpesona oleh kesederhanaan dan senyum hangat pria itu. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa malam itu, gerobak siomay, bahkan para preman yang mengganggunya, adalah aktor bayaran yang telah disiapkan secara khusus oleh sang pria dalam rencana panjangnya. Sang pria mulai memainkan perannya sebagai korban ketidakadilan sosial dengan sangat apik. Ia menceritakan kisah fiktif tentang penderitaan hidupnya, memanipulasi sisi psikologis sang pewaris tahta yang memiliki empati tinggi. Setiap kepalsuan yang diceritakan sang pria berhasil mengikat hati sang putri semakin erat. Gadis itu mulai merasa bahwa dunia ini sangat tidak adil bagi pria sebaik dirinya dan bertekad untuk menjadi pelindung bagi pria miskin tersebut, masuk lebih dalam ke dalam jaring perangkap sang pemangsa. Manipulasi psikologis itu mencapai puncaknya ketika sang putri mulai menentang keluarganya sendiri. Ia menolak keras perjodohan bisnis yang telah diatur oleh ayahnya, menganggap bahwa keluarganya hanyalah sekumpulan elit serakah yang tidak mengerti arti ketulusan. Dalam kebutaannya, ia menuduh ayahnya sebagai tiran yang menghalangi kebahagiaannya. Ia tidak bisa melihat bahwa sang ayah justru sedang mati-matian berusaha melindunginya dari sebuah kehancuran mutlak yang telah mengintai tepat di luar gerbang kediaman megah mereka. Di bawah derasnya guyuran hujan, sang pewaris tahta akhirnya mengambil keputusan paling fatal dalam hidupnya. Ia meninggalkan rumah mewahnya, meletakkan seluruh fasilitas mewah dan kartu kredit hitam miliknya di atas meja, lalu berjalan keluar hanya dengan pakaian sutra yang melekat di badannya. Ia merasa sangat bangga bisa mengorbankan segalanya demi membela sang penjual jalanan. Langkah kakinya keluar dari gerbang mansion itu adalah penanda mutlak dimulainya fase keruntuhan kerajaan bisnis keluarganya. Kehidupan di apartemen kumuh berukuran kecil itu sama sekali tidak mudah bagi seseorang yang seumur hidupnya terbiasa tidur di atas kasur berlapis emas. Namun sang putri berusaha bertahan sekuat tenaga, mengerjakan pekerjaan kasar dengan tangan lembutnya. Sementara sang putri sibuk membuktikan kesepiaan cintanya, sang pria justru duduk menyendiri di sudut gelap, mengamatinya dengan tatapan tajam tanpa sedikit pun belas kasihan. Bagi sang pria, wanita cantik di depannya ini tidak lebih dari sekadar pion bodoh yang naif. Kini tiba waktunya bagi sang pria untuk memanen hasil dari seluruh permainan manipulasi psikologisnya. Dengan nada suara yang sengaja dibuat bergetar seolah sedang putus asa, ia meyakinkan sang putri bahwa satu-satunya cara agar mereka bisa merintis bisnis dan bertahan hidup adalah dengan menyalin data klien dari perusahaan keluarganya. Ia merangkai kebohongan demi kebohongan dengan sempurna. Sang putri yang dibutakan oleh cinta dan rasa iba perlahan mulai luluh dan mengamini permintaan paling berbahaya tersebut. Kesetiaan pada darah dagingnya akhirnya kalah telak oleh manipulasi atas nama cinta.
Di tengah malam yang begitu sunyi, ia menyusup kembali ke rumah masa kecilnya, bagaikan seorang pencuri rendahan. Dengan jemari yang bergetar hebat dan air mata yang terus mengalir membasahi pipinya, ia menyalin seluruh dokumen rahasia, strategi tender raksasa, dan data klien VIP milik perusahaan ayahnya. Ia terus membohongi nuraninya tanpa tahu ia baru saja menyerahkan belati tajam langsung ke tangan algojonya. Hanya butuh waktu kurang dari 48 jam sejak data rahasia itu berpindah tangan, badai kehancuran brutal langsung menyapu bersih grup Lee hingga ke akar-akarnya. Seluruh proyek raksasa mereka tiba-tiba direbut oleh pesaing, rahasia dagang mereka terekspos ke publik, dan saham anjlok hingga tidak bernilai. Sang ayah yang akhirnya mengetahui bahwa pengkhianatan ini dilakukan oleh putri kandungnya sendiri melalui komputer pribadinya, tidak kuat menahan hantaman tersebut dan jatuh tak sadarkan diri di ruang rapat. Mendengar kabar keluarganya yang hancur berantakan dalam sekejap mata, sang putri berlari kencang menembus hujan kembali ke apartemen kumuhnya, sangat berharap bisa menemukan bahu hangat untuk bersandar. Namun kenyataan pahit langsung menamparnya dengan sangat keras. Ruangan kecil dan bau itu telah kosong melompong. Seluruh barang sang pria menghilang tanpa sisa sedikit pun. Melalui kaca jendela yang kotor, ia hanya bisa menatap nanar siluet mobil super mewah berwarna hitam pekat yang melaju perlahan menjauhinya. Bermodalkan insting dan kepingan petunjuk kecil yang sengaja ditinggalkan, gadis malang itu menyeret langkah kakinya yang berat menuju gedung pencakar langit milik perusahaan rival tersengit ayahnya. Ia memaksa masuk ke ruang eksekutif tertinggi dan napasnya seakan dirampas paksa pada detik itu juga. Di sana, duduk dengan sangat angkuh di kursi kekuasaan tertinggi adalah sang penjual jalanan yang selama ini ia cintai mati-matian. Tidak ada lagi senyum hangat yang lugu, yang tersisa hanyalah aura seorang predator buas.